Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Perkataan Pak Prabowo yang mengatakan saya tanggung jawab terhadap WUSH ini, ya, seolah-olah sebagai pahlawan begitu. Ini mengecewakan banyak pihak. Bukan hanya saya, mungkin juga Anda yang menonton itu kecewa dengan perkataan Pak Prabowo. Tetapi juga yang menyenangkan, ini membuat kecewa para ilmuwan. Saya katakan ilmuwan karena mereka membawa kasus WUSH ini dengan latar belakang ilmiah. Ya, ada yang melihat dari segi filsafat politik, ada juga yang melihat dari segi data-data. Memang di dalam proyek WUSH ini. Nah, jadi dalam pengertian apa? Dalam pengertian ya kita tidak sendirian begitu, dan tidak ada kepentingan politik membela siapa dalam hal ini. Ya, tidak. Yang akan berbicara ini setahu saya bukan politikus. Kemudian saya juga bukan politikus. Anda juga yang mendengar banyak yang tidak terlalu peduli juga dengan partai politik, tetapi kita memiliki concern yang sama, yaitu tentang berjalannya negara ini begitu. Itu ada yang komentar ya, mau dibawa kemana katanya negara kita itu, sambil nyanyi. Kalau terus-terusan seperti ini, ya kita akan simak. Ini ada beberapa narasumber, cuma ini akan kita saksikan mungkin dua saja. Yang satu dari Pak Antoni, yang satu lagi dari Pak Ubedillah. Saya rasa ini akan sangat menarik ya, perkataan-perkataan beliau-beliau ini. Dan mungkin kalau Pak Prabowo itu masih kekeh di dalam pendiriannya, itu bisa menyeret yang bersangkutan itu ke dalam korupsi, meskipun tidak sekarang, mungkin di masa yang akan datang, dan itu bisa mencoreng legitimasi ya kalau sekarang, atau kalau nanti itu bisa mencoreng historinya, jejaknya Pak Prabowo, meskipun memang sudah banyak permasalahan juga di masa lalu Pak Prabowo, tapi kita harus fokus kepada satu permasalahan saja, permasalahan ini dulu. Nah, kita saksikan saja sekarang bagaimana atau apa yang akan dikatakan oleh mereka itu supaya jelas duduk permasalahannya. Ya, pertama-tama semoga Bang Said itu masih ada obatnya untuk yang terakhir di tikungan tadi. Kalau nggak ada obat itu bahaya nanti. Jadi permasalahan kereta cepat ini adalah permasalahan hukum harusnya. Tentu saja dengan finansial sebagai adalah bahkan proyek Jepang. Lalu kemudian pada menit-menit terakhir begitu Jokowi naik, yaitu kemudian mulai coba diambil alih oleh China. Sewaktu total biaya dari Jepang itu lebih murah, total biaya. Ini jelek dari sananya ya. Kalau sampai 10 tahun atau sampai 5 tahun, khususnya adalah terkait dengan bunga pinjaman, karena 75% dari tampil di TV lalu dikarenakan ya cost overrun-nya sudah diaudit. Saya bilang sebelum cost overrun 6,2 miliar versus 6,07 miliar. Nah, nilai proyek itu. Ini data-datanya ya, bukan dari filsafat politik nih. Dengan bunga 0,1% untuk Jepang dan 2% untuk proyek China, itu proyek China itu jauh lebih mahal. Ya. Pertanyaannya kenapa yang lebih mahal itu dipilih? Nah itu. Nah ini. Itu dari segi ekonomi manapun ya gak bakalan masuk. Di belakangnya pasti ada kepentingan yang lain tuh. Harus ada kepentingan yang lain di belakangnya. Ya masa ngelindur. Lalu kemudian proyek Jepang ini sengaja tidak dipilih dengan alasan bahwa Jepang meminta G2G, meminta jaminan dari pemerintah. China tidak meminta jaminan dari pemerintah, B2B. Ini adalah alasan yang prinsipil, karena ini menjadi satu faktor keputusan dalam pemilihan proyek. Di dalam satu pengadaan barang publik, hal ini harus benar-benar dijaga. Lalu kemudian
dengan adanya kesulitan-kesulitan ini, kemudian dibuatlah Perpres ya, tahun 2021 Perpresnya, yaitu mengatakan bahwa pemerintah bisa memberikan jaminan. Nah, ini sudah bertentangan dengan itu. Karena apa? Kalau bisa memberi jaminan, maka proyek Jepang harusnya menang. Nah, itu oke. Ini coba lihat ya, tidak ada tendensi dari Pak Antoni ini politik sama sekali, menyalahkan siapa begitu, kemudian bawa-bawa isu politik, tidak ada. Ini murni data. Yang mana kesimpulannya dulu sampai sekarang, kalau yang namanya China itu tidak meminta jaminan, Jepang meminta jaminan, tetapi pada akhirnya China juga meminta jaminan, ada yang dijaminkan kepada China. Terus apa bedanya begitu? Ya, berarti ada sesuatu di belakangnya ini selain alasan itu. Yang permasalahan saat ini adalah bukan masalah 6,2 miliar nilai proyek, 6,07 miliar atau 7,2 miliar. Yang paling masalah saat ini adalah kita tidak bisa bayar bunganya. Kalau dengan proyek Jepang dengan bunga 0,1%, maka bunga yang harus dibayar per tahun sekitar 73,35 miliar dolar, atau kita genapkan aja 75 miliar dolar. Tanpa cost overrun, kalau dengan proyek China kita bayar 20 kali lipat, yaitu 1,5 triliun. Kita jadikan apa untuk dijadikan didapatkan solusinya. Nah, ini yang terpenting. Waktu Jokowi ada di China. Sebentar, ini kalau mau tahu lebih jelas, Pak Antoni ini sudah menjelaskan di dalam kesempatan yang lain begitu ya, yang lebih jelas daripada ini. Ini sinyalnya buruk dari sananya nih. Nah, udah diputus itu, mungkin harganya apa segala udah di set dulu semua. Yang paling parah saat ini adalah laporan keuangan PT KCIC tidak ada publikasi, Bang Petrus. Itu. Nah, ini harus dimintakan melalui Komisi Informasi Pusat ya, publik. Bagaimana? Ini kan 60% milik Indonesia. Milik konsorsium Pilar Sinergi BUMN Indonesia. Ini kan hak rakyat untuk tahu. Sampai saat ini tidak. Nah, itu kita ini rakyat ya. Ada yang memang berpikir, nggak kayak Termul yang nggak mau berpikir. Kita mah mau berpikir begitu. Jadi transparansi ini penting, dan sampai saat ini dari KCIC tidak ada transparansi. Kemudian Pak Prabowo mengatakan kemarin bertanggung jawab atas WUS juga tidak ada transparansinya. Mana studi yang dilakukan oleh pemerintah sehingga mengatakan bahwa ini kedepannya akan baik begitu? Nggak ada studinya, tidak terjadi. Dan ini membuat kita apa ya, sebagai seseorang yang berpikir gitu, geram ya. Di mana kegeramannya? Ya, ini negara berarti nggak becus di dalam apa? Di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Masa mau dengar pokoknya nggak bisa Pak Prabowo itu ya, nggak bisa demikian. Ada. Kita tidak tahu berapa benar-benar beban bunga. Berapa benar-benar utangnya. Apa yang dijaminkan? Dalam denominasi apa? Apakah dengan yuan ya, Chinese yuan, atau dengan US dollar? Kita semua tidak tahu. Ini semuanya gelap. Project 7 miliar dolar. Ini semua gelap. Sebentar ya, yang jelas-jelas saja uangnya itu masih bisa dikorupsi. Apalagi yang gelap. Kemarin masalah Chromebook itu dia lebih transparan daripada ini. Chromebook loh ya, itu masih bisa ada tersangka korupsi. Masa perkara yang gelap seperti ini mau main tanggung jawab saya aja begitu? Pak Prabowo ini hati-hati ya. Kita ini kan sayang sama antum itu, dia daripada sama Jokowi. Tidak ada. Nah, seharusnya adalah sebagai Prabowo sebagai presiden, bahwa di satu hal adalah benar, bahwa semua masalah keuangan BUMN akan menjadi masalah pemerintah. Kalau kita lihat, misalnya aja yang di depan mata kita yang jelas-jelas adalah proyek Garuda. Garuda sudah berapa kali di bail out. Jiwasraya, Asabri, Garuda ada korupsi juga. Semua ditanggung juga oleh pemerintah. Sekarang ini diguyurkan lagi uang berapa? Hampir 30 itu dari APBN lagi pada akhirnya begitu. triliun.
Jadi semua itu biasa saja, karena itu pemerintah cuman begitu ada BUMN kolaps, mereka cuma mengatakan mereka cuma bisa ada dua pilihan, mau menyelamatkan atau mau dijadikan bangkrut. Sebetulnya itu saja gitu. Nah, PT KCIC ini mau diselamatkan atau mau dibangkrutkan. Tetapi harusnya adalah Presiden Prabowo mengatakan saya menghormati proses hukum. Kalau memang ada yang bersalah, ya silakan diproses. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi Pak Prabowo itu kalau tadi ya ini mau diambil alih oleh pemerintah pembiayaannya, bunganya dan lain sebagainya. Apakah itu bisa? Ya kalau kata Pak Antoni ini nggak jadi masalah begitu, karena memang yang namanya BUMN pada akhirnya kalau dia ada masalah jadi tanggungan pemerintah juga. Akan tetapi jangan mengatakan ini tidak ada masalah begitu. Masalahnya jelas. Pak Prabowo kalau seperti itu ya berbohong kalau mengatakan ini tidak ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak bakalan diomongin, kemudian nggak bakalan ada yang dikatakan oleh Pak Prabowo begitu ya, saya sudah mempelajari. Mempelajari itu kan gara-gara di belakangnya ada masalah dulu. Nah, masalahnya ini dia sudah jelas ada masalahnya. Betul tadi yang dikatakan oleh Pak Antoni, seharusnya kalau maupun diambil oleh pemerintah, katakanlah kami menghormati proses hukum dan ini harus diusut. Siapa yang menjadikan pemerintah harus bertanggung jawab, begitu. Karena ini permasalahannya besar juga, uangnya nggak masuk, nggak muter di Indonesia lagi, uangnya pergi ke China, bisa sampai ratusan tahun ke depan. Kan ngeri, mau ditambah lagi sekarang diperpanjang proyeknya, lebih ngeri lagi. Jangan sampai bahwa statement dia itu seolah-olah menyatakan semua KPK yang Anda sedang menyelidiki semua stop prosesnya. Jangan sampai itu tanggapannya. Karena dikatakan saya sudah meneliti proyek WUS, itu tidak ada masalah katanya semuanya. Wah, ini sangat bahaya sekali karena KPK lagi menyelidiki ini gitu. Saya rasa sementara itu, terima kasih. Sebentar, KPK juga tidak bisa diharapkan. Saya jamin itu KPK tidak bisa diharapkan. Kalau yang ada cuman sekarang, yang KPK yang ada sekarang, KPK sekarang ini entahlah bagaimana saya mengomentarinya. Cuman tadi yang dikatakan oleh Pak Antoni Budiawan ini seharusnya ya benar begitu Pak Prabowo itu. Lanjutkan proses hukumnya supaya jelas permasalahannya, meskipun ke depan ini ditanggung oleh pemerintah, supaya tidak jadi lagi hal yang sama, supaya tidak terjadi lagi hal yang sama dan terjadi akuntabilitas dan good governance di dalam keputusan-keputusan pemerintah itu. Nah, ini sekarang kita lanjut ya, akan ke speaker kedua nih, jangan kemana-mana dulu nih. Ya, terima kasih ya. Jadi barangkali memang sebagai pimpro sekaligus sales aneh ya. Jadi ini satu-satunya pimpro yang memilih barang proyek yang biayanya lebih mahal. Jadi benar-benar melawan logika. Sebentar ya, biasanya kalau memilih barang yang lebih mahal itu biasanya di belakangnya ada komisi. Itu kan make sense di dalam dunia bisnis itu biasa. Nah, permasalahannya apakah ini ada? Kalau ada nanti ke siapa masuknya? Itu kan harus diusut tuh. Jadi pasti di belakangnya ada hengki-pengki, ada markup, ada korupsi, manipulasi. Nah, Bung Ubedillah. Ya, kecuali kalau ngelindur ya, mereka itu waktu memutuskan WUS lagi teler. Entahlah. Anda kan beberapa bulan lalu atau tahun lalu ya, 2 kali ya melaporkan Jokowi sebagai pimpro ke KPK karena korupsi. Nah, kira-kira dalam konteks kereta busuk bus ini apa peluang untuk melaporkan kasus korupsinya lagi? Silakan. Ya, terima kasih Bung Lukas. Saya kira peluang pembongkaran korupsi WUS itu sekarang ditentukan oleh desakan publik yang luas. Jadi saya sudah tidak percaya dengan KPK. Nah, sebentar itu. Jadi desakan publik yang luas siapa? Ya ini kita saja sudah ya, kita ini yang bisa memberikan desakan kepada pemerintah. Media sosial, media massa itu yang bisa, karena entah bagaimana ya pola pikir mereka itu, karena jika viral maka justice akan lebih bisa diharapkan. Kalau tidak ada viral, kalau tidak ada tekanan dari media massa, itu menguap begitu saja. Kalau sudah ada tekanan dari media massa pun, karena rakyat kita itu sering sekali lupa, itu kedepannya sering sekali menguap juga begitu. Jadi
tidak adanya viral itu tidak otomatis ada justice. Kalau tidak ada viral, hampir bisa dipastikan tidak ada justice. Dan ini usaha kita salah satunya seperti ini, sedikit banyaknya begitu ya. Karena kalau dia itu bergulir terus-menerus, itu bisa menjadi bagaikan bola salju membesar begitu. Ini mudah-mudahan salah satu usaha kita nih di dalam penyeimbangan narasi pemerintah ya di dalam bernegara. Kalau KPK tadi seperti dikatakan oleh Pak Ubed ini tidak bisa diharapkan sudah KPK itu sampai sekarang. Yang kecil aja loh Haji nggak selesai sampai sekarang itu. Ya padahal kalau mau tetapkan tersangka yakut sekalian begitu ya, tetapkan tersangka. Atau misalkan Khalid Basalamah, kalau kemarin memang di dalam matanya KPK itu jadi permasalahan, sampai sekarang mana? Nggak ada. Masyarakat membahas, udah enggak. Saya sudah tidak percaya dengan KPK. Sama. Jadi desakan publik adalah kekuatan terbesar untuk memberantas korupsi karena Indonesia ini kalau kita menggunakan perspektifnya Stanislav Andriski sudah masuk kategori kleptokrasi. Jadi negara isinya para maling. Kita bongkar misalnya. Nah itu. Jadi ada kan kleptomania itu ya, orang-orang yang suka ngutil itu. Nah kalau kleptokrasi itu ya sudah negaranya para pengutil, dalam bahasa lain negaranya para maling. Ya saya jadi ingat salah satu pembahasan Imam Ghazali ya di dalam Ihya Ulumuddin itu. Tatkala membahas tentang kolbu, tatkala membahas tentang hati. Jadi hati ini diibaratkan sebagai suatu negara dan akan menjadi rusak tatkala yang seharusnya memimpin hati yaitu akal itu sudah tidak memimpin. Yang memimpinnya itu apa? Para perampok-perampok ya, hawa nafsu begitu. Kemudian tabiat manusiawiyah. Itu tabiat-tabiat dan hawa nafsu seperti itu adalah maling-maling terhadap kolbu kita tuh. Ini malah dijadikan presiden di dalam diri kita. Akhirnya rusaklah negara kecil ini, yaitu diri kita sendiri. Nah itu sama di Indonesia sekarang itu yang memimpin dari berbagai macam lapisan itu mereka yang seharusnya ada di dalam penjara. Nah ini mereka yang seharusnya ada di dalam penjara malah berkeliaran di luar, memimpin negara lagi. Repot. Apa? Kleptokrasi. Ini sudah pengutil-pengutil nih. Proyek strategis nasional itu secara seluruhnya sepanjang kekuasaan Jokowi sampai awal Prabowo ini itu menghabiskan sekitar 1.515 triliun. Oke. Saya telusuri di PPATK itu ternyata yang dikorupsi dari 1.500 lebih itu sekitar 510 triliun. Sepertiganya jadi 36% ya. dari proyek strategis nasional itu dikorupsi. Oke. Dan itu masuk ke semua pejabat. Diduga kuat juga masuk ke Solo. Nah ini berdasarkan data, analisa berdasarkan data. Itu bukan fitnahan loh ya. Kalau memang Pak Ubed ini bertanggung jawab atas datanya. Dan tadi mengatakan PPATK. Jadi bayangkan 36% dari proyek itu bocor. Bocor. Lalu apakah itu tidak tepat kalau dikatakan itu kleptokrasi? Saya melihat ini sangat klepto. Di tengah rakyat sedang susah. Ya. Di tengah pengangguran terus terjadi. Itu satu untuk menyimpulkan bahwa betapa kleptonya kekuasaan ini. Sebentar. Nah kalau maling itu jangankan rakyat lagi susah. Rakyat sedang tidak kesusahan pun itu jelek, itu buruk. Makanya kalau di luar negeri itu mereka masih punya moral ya. Kalau bayangkan perkara yang merugikan negara, itu saja mereka sudah bisa berhenti itu, mengundurkan diri, merugikan negara. Kalau kerugiannya ini dia sudah diprediksikan, ya, kemudian di belakangnya ada kemungkinan korupsi yang mana prediksi kerugiannya misalkan 800 miliar, tetapi pada nyatanya menjadi 2 triliun, itu sudah miskalkulasi. Mereka juga sudah mundur lagi tuh. Itu negara-negara maju yang rakyatnya tidak kesusahan. Nah kita rakyat yang kesusahan pemimpinnya kayak gitu, merugikan negara seenaknya begitu. Kemudian dikatakan saya tanggung jawab. Apaan seperti itu? Ya kalau tadi dikatakan ini kleptokrasi, ya tepat kata Pak Budi dan saya setuju, kata Pak Ubed ya, dan saya setuju. Ini melihat pure dari filosofi politik. Yang kedua, seorang sosiolog korupsi, Syed Hussein Nasr, yang pertama kali menulis tentang sosiologi korupsi, itu menjelaskan di antara ciri potensi besar korupsi itu adalah
kerahasiaan. Oke. Jadi kebijakan itu menyimpan kerahasiaan, sesuatu yang disembunyikan begitu. Saya menduga kuat. Sebentar. Nah, ini pun sampai sekarang kita lihat faktanya kasus WUS ini sangat rahasia. Kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya. WUS-nya rahasia. Pak Prabowo pun ini saking rahasianya mengatakan saya tanggung jawab. Udah sampai situ saja selesai. Tidak memberikan data. Rahasia juga. Jadi yang memulainya rahasia, yang melanjutkannya pun rahasia. Diduga kuat. Tadi ya ini analisa filsafat politik. Diduga kuat di belakangnya itu ada apa? Ada korupsi. Ada kripto di situ. Bahwa ada sesuatu yang disembunyikan tahun 2021 dan disembunyikan ya. Itu tentu bukan persoalan sederhana, karena pasti pihak Cina itu meminta kejelasan termasuk juga jaminan. Ya. Tapi kita nggak punya akses untuk membongkar apakah perubahan peraturan presiden itu ada jaminan khusus. Dalam beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa NGO Jerman meneliti tentang sejumlah kontrak Cina dengan negara-negara Afrika dan Asia, itu ditemukan kontrak-kontrak tertentu yang rahasia itu. Nah, negara memberikan jaminan khusus kepada Cina itu dalam bentuk tanah misalnya. Kasus Sri Lanka itu ada jaminan 15.000 meter tanah yang kemudian ketika Sri Lanka gagal mengembalikan utang, pelabuhan Hambantota di situ diambil alih oleh Tiongkok. Oke, sebentar. Nah, ini kalau yang pernah baca bukunya John Perkins ya, yang Economic Hitman itu mungkin yang mendengar sudah pernah baca. Yang dilakukan China ini patut diduga itu sama dengan yang dilakukan oleh Economic Hitman dulu zamannya Pak Soeharto. Mereka itu memang sengaja lending kepada kita proyek-proyek yang kita pasti gagal bayar. Tadi dengan di belakangnya itu ada kontrak-kontrak rahasia, di antaranya apa? Penyerahan tanah. Nah, dan ini bukan sesuatu yang keluar dari awang-awang, dari pikiran murni, bukan pikiran murni ya, dari apa? Dari hayalan, dari ilusi, bukan. Ini dari studi yang dilakukan oleh NGO, bukan NGO-nya kita, urusannya sama PDIP, sama Gerindra, bukan itu urusannya, NGO Jerman. Dan pengetahuan ini terlalu naif kalau kita itu mengabaikannya. Ya, jadi kalau kata siapa itu yang dari UI Watch itu, saya meminjam perkataannya, jangan seperti orang yang tidak memiliki pikiran begitu, percaya adanya hujan. Kalau sudah turun hujan, ya basah. Kita itu melihat dalalah, melihat dalil, melihat pengetahuan yang ada sekarang untuk sampai kepada pengetahuan akan datangnya hujan, supaya kita bisa siap-siap dulu begitu. Dalam hal ini kita melihat dalalah-dalalah itu, kerahasiaannya ada, ketidakterbukaan kepada publik, kemudian yang terbuka itu bermasalah ada. Ya, kenapa? Ya bagaimana mau milih yang lebih mahal daripada yang lebih murah? Kemudian ini sama siapa urusannya? Sama China. China tadi sudah dikatakan dari penelitian NGO-nya Jerman. Begitulah keadaannya, suka ada kontrak-kontrak di belakangnya tuh yang bisa membahayakan kedaulatan negara. Saya khawatir kita ada yang dijaminkan kepada pemerintah atau kalau mereka atas nama China Development Bank ya. Dan beberapa perusahaan kereta cepat Cina. Jaminan apa yang kita berikan kepada Tiongkok sehingga kemudian sampai kemudian merubah peraturan presiden oleh Presiden Jokowi itu? Apa di belakangnya itu? Saya khawatir jangan-jangan wilayah Halim itu sudah ada yang diagunkan, kira-kira begitu. Ya. Ini dugaan saya. Ya, dan itu kecurigaan wajar ya dari seseorang yang memang suka berpikir analitik. Kalau nanti para termul-termul bilang, "Oh, nggak ada itu suuzon." Lah kita ini bermain analisa kok. Ya, dari data yang ada begitu. Itu orang berpikir namanya. Jangan sampai nanti kalau sudah bubar, nggak bubar terlalu jauh lah ya. Kalau semakin banyak kekayaan kita ini yang dikeruk oleh negara lain, hilanglah kedaulatan kita, termul juga bakal nyesel akhirnya. Makanya banyak termul-termul tobat. Karena perubahan peraturan presiden itu. Kalau kemudian wilayah itu diagunkan, ya kalau kita nggak bisa bayar utangnya, terjebak dalam jebakan utang Cina itu, bisa jadi agunan itu diambil alih. Ya. Ada take over dalam
pengelolaan kereta cepat dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Nah, sebentar, inilah yang seharusnya dipakai oleh pemerintah, suara-suara dari ilmuwan-ilmuwan seperti ini. Jangan cuma dikelilingi sama politikus doang. Dan kalau misalkan memang pemerintah itu memiliki circle ilmuwan yang mendukung atas apa yang diucapkan oleh pemerintah, suruh ilmuwan-ilmuwan itu menjelaskan sebagaimana menjelaskannya Pak Ubedillah ini. 3, pintu korupsi itu dalam kasus WOS menurut saya itu terlihat dalam pertama markup pembiayaannya yang per kilometer itu jauh beda dengan Cina. Kalau Cina kan di Shanghai ya, itu harganya sekitar 52 juta dolar. Di Indonesia sekitar 17 juta dolar ya. Kebalik itu ya. Kebalik. Indonesia 52 juta dolar. Di kita di Cina sekitar 17 sampai 18 juta dolar ya. Jadi jauh perbedaannya. Selisihnya hampir berapa itu? 2-3 kali. Ya 2-3 kali lipat. 300% gitu. Jadi harganya tidak rasional sejak awal gitu. Jadi pertama itu ya harusnya Pak Prabowo dari dulu kan mengatakan kalau 20-30% ya nggak apa-apalah. Ini 2 kali 300% ya itu mah siapapun di belakangnya, mau Jokowi mau bukan begitu ya. Pengambil kebijakan ini klepto, maling, pengutil. Udah demikian adanya. Ada harga yang tidak rasional. Kemudian perubahan dari B2B ke B2G dengan peraturan presiden dan yang buat itu Joko Widodo. Kemudian ada pembengkakan pembiayaan. Kan pembengkakan biayanya sampai luar biasa juga, cukup besar. Sekitar kalau ditriliunkan sekitar 20 triliun ya, Prof. Jadi angka yang sangat besar, sekitar 1,6 miliar dolar. Jadi sekitar 20 triliun. Angka yang sangat besar. Itu juga tanda-tanda atau ruang atau pintu korupsi sebetulnya. Oke. Nah, semua itu kemudian kita punya hope kan ketika kemudian Purbaya melontarkan nggak mau tanggung jawab soal sebentar ini masih panjang ya videonya. Cuman saya mau selesaikan dulu saja sampai di sini. Nggak panjang-panjang amat sih. Kalau semuanya panjang. Jadi pada intinya dulu begini. China itu bisa seperti sekarang. Itu karena mereka masih mendengarkan ilmuwan-ilmuwan mereka tuh. Masih mendengarkan, kalau kita katakan para ulama lah ya orang dalam yang expert di dalam bidangnya tertentu, mereka itu alim, mereka itu minal ulama ya, ilmunya ilmu duniawiyah yang mana itu saya katakan kemarin sudah pembagiannya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Cuman ala kulihal kalau posisi pemerintah itu tidak mendengarkan orang-orang yang memang berpikir untuk kemajuan negara ini, sampai kapanpun kita bernegara ya akan tetap seperti ini. Jadi negara itu seolah-olah absen, tidak hadir begitu di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Saya tidak mengatakan absen seluruhnya ya. Kalau permasalahan Pak Jokowi, Pak Prabowo itu dan Pak Jokowi pun memang tidak absen sepenuhnya. Ada kebaikan-kebaikan beliau itu. Cuman ala kulihal justice must be served, meskipun langit runtuh, meskipun Jokowi harus dihukum. Hukum harus ditegakkan. Demikian, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.